para pendengar setia. Selamat datang di podcast Introspeksi Diri, tempat di mana kita belajar, berbagi cerita, dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya Gunawan Hartono, dan hari ini kita akan membahas topik yang seringkali menjadi penghalang dalam kehidupan pribadi maupun sosial kita. Penyakit merasa diri lebih baik dari orang lain dalam segala hal. Apa yang menyebabkan penyakit ini? Apa dampaknya pada kehidupan kita dan orang di sekitar kita? Bagaimana cara mengenali, mencegah, dan mengatasinya? Yuk, kita kupas tuntas dengan penuh inspirasi dan solusi yang mendidik dengan membagi beberapa segmen dalam pembahasan kali ini. Segmen 1. Apa itu penyakit merasa diri lebih baik dari orang lain? Penyakit merasa diri lebih baik adalah kondisi psikologis di mana seseorang percaya bahwa dirinya lebih superior dalam aspek tertentu dibandingkan orang lain. Ini bisa berupa kelebihan dalam pengetahuan, keterampilan, status sosial, bahkan moralitas. Gejala umum yang sering muncul meliputi sering merasa lebih benar dalam setiap argumen, cenderung meremehkan kontribusi atau pendapat orang lain, kesulitan menerima kritik, bahkan yang membangun, membanggakan diri secara berlebihan. Sebagai contoh, mungkin Anda pernah bertemu seseorang yang selalu merasa ide mereka lebih baik dalam diskusi kelompok, atau orang yang memandang rendah profesi atau latar belakang pendidikan orang lain. Segmen 2. Faktor penyebabnya. Lalu, apa yang membuat seseorang terjebak dalam pola pikir seperti ini? Berikut beberapa penyebab utamanya. 1. Pola asuh yang salah, lingkungan keluarga yang terlalu sering memuji atau memberikan ekspektasi tinggi dapat membentuk rasa superioritas. 2. Kurangnya kesadaran diri. Banyak orang tidak mengenali kelemahan dan batasan mereka sendiri, sehingga mereka hidup dalam ilusi keunggulan. 3. Budaya kompetisi berlebihan. Dalam lingkungan kerja atau sosial yang sangat kompetitif, seringkali orang merasa perlu menunjukkan bahwa mereka lebih baik untuk dihargai. 4. Pengaruh media sosial. Media sosial menciptakan ruang di mana orang membandingkan diri mereka dengan orang lain secara terus-menerus, seringkali membuat mereka merasa perlu menunjukkan keunggulan mereka. 5. Trauma atau kekurangan di masa lalu. Beberapa orang yang pernah merasa rendah diri berusaha mengkompensasi kekurangan tersebut dengan membangun citra superioritas. Segmen 3. Dampak negatif penyakit ini. Sikap merasa diri lebih baik memiliki dampak yang merugikan, baik bagi individu maupun lingkungan sekitarnya. Di antaranya: 1. Hubungan sosial yang retak. Orang dengan sikap ini cenderung sulit menjalin hubungan yang sehat. Mereka seringkali dianggap arogan dan sulit diajak bekerja sama. 2. Stagnasi dalam pengembangan diri. Karena merasa sudah sempurna, mereka jarang mau belajar hal baru atau menerima masukan, sehingga perkembangan diri mereka terhenti. 3. Suasana lingkungan yang tidak nyaman di tempat kerja atau komunitas. Sikap ini bisa menciptakan konflik dan mengurangi produktivitas tim. 4. Kesehatan mental terganggu. Orang yang terus-menerus merasa harus menunjukkan kelebihannya rentan mengalami stres dan kecemasan. Segmen 4. Solusi untuk mengatasi penyakit ini. Jika Anda atau orang di sekitar Anda mulai menunjukkan gejala penyakit ini, berikut langkah-langkah yang dapat diambil. 1. Latih kesadaran diri atau self-awareness. Ambil waktu untuk refleksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya biasa mendengarkan pendapat orang lain? Apakah saya sering menganggap diri saya lebih baik dari orang lain? 2. Belajar menerima kritik-kritik adalah bagian dari pembelajaran. 3. Praktikkan empati. Cobalah untuk melihat dunia dari perspektif orang lain. Ini akan membantu Anda memahami bahwa setiap orang memiliki nilai unik. 4. Terapkan kebiasaan bersyukur. Fokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda tanpa membandingkannya dengan orang lain. Kebiasaan ini membantu mengurangi ego berlebihan. Segmen 5. Metode perbaikan sikap. 1. Journaling atau tuliskan setiap perasaan dan pengalaman Anda. Catat momen-momen di mana Anda merasa perlu menunjukkan kelebihan Anda dan analisis penyebabnya. 2. Terapi atau konseling.
Jika masalah ini sudah mengakar, psikolog atau konselor dapat membantu memberikan pandangan objektif dan solusi jangka panjang. 3. Latihan mendengarkan aktif. Biasakan untuk mendengarkan orang lain tanpa menyela atau berusaha mendominasi percakapan. 4. Ikut dalam komunitas positif. Bergabunglah dengan komunitas yang mengutamakan kerjasama dan menghargai perbedaan. Segmen 6. Solusi praktis yang mendidik dan menginspirasi. Ketika Anda merasa mulai terjebak dalam sikap ini, lakukan langkah sederhana berikut. 1. Berhenti sejenak dan renungkan. Ketika muncul dorongan untuk membanggakan diri, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan membantu situasi atau hanya meningkatkan ego saya? 2. Apresiasi orang lain. Berikan pujian tulus pada orang lain. Ini akan membantu Anda menyadari bahwa kehebatan tidak hanya ada pada diri Anda. 3. Pelajari kisah orang sukses yang rendah hati. Bacalah biografi atau dengarkan kisah inspiratif dari orang-orang sukses yang tetap rendah hati. Ini bisa menjadi motivasi untuk berubah. 4. Praktikkan meditasi-meditasi untuk membantu meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi dorongan untuk merasa lebih unggul. Baiklah, para pemirsa, itu tadi pembahasan kita tentang penyakit merasa diri lebih baik dari orang lain. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Justru kerendahan hati yang membuat kita menjadi lebih manusiawi dan disukai banyak orang. Mari kita mulai perubahan ini dari diri sendiri. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share, serta bagikan podcast ini jika menurut Anda bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan salam inspirasi untuk kita semua.